Pernah kan ngalaminnya namanya situasi di mana kamu pengen satu hal, tapi pasangan kamu pengen hal lain. Dan akhirnya, ya, salah satu harus ada yang ngalah. Pengorbanan itu emang bagian dari cinta. Tapi pernah kepikiran gak sih, gimana sebenarnya kita ngitung harga dari pengorbanan itu? Oke, kita ambil contoh klasik ya. Bayangin deh, ada pasangan namanya Sarah sama David. Sarah pengen banget habisin air pekan sama keluarganya. Sementara David pengennya kumpul sama teman-teman mereka. Dilema kan? Dua-duanya pengen bareng tapi maunya beda. Pasti salah satu harus berkorban. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kita semua tahu kalau pengorbanan itu ada biayanya. Tapi, siapa yang ngelihat biaya itu paling jelas? Orang yang berkorban atau orang yang menerima pengorbanan itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Buat ngejawab itu, kita harus ngintip sedikit ke cara kerja otak kita. Soalnya, ada satu konsep psikologi penting banget di sini, yaitu kita semua tuh punya yang namanya titik buta persepsi. Apalagi kalau soal ngelihat diri sendiri. Penulis Jonah Berger pernah bilang gini, intinya kita tuh jago banget ngelihat gimana orang lain itu terpengaruh sama lingkungan sosialnya. Tapi giliran lihat diri sendiri, wah kita sering gak sadar. Kita kayak buta sama hal-hal yang sebenarnya ngebentuk pilihan-pilihan kita. Terus, apa hubungannya titik buta ini sama hubungan kita? Nah, sebuah studi penting di tahun 2021 oleh Fisherman dan timnya, mereka coba cari tahu soal ini. Dan temuan mereka benar-benar di luar dugaan. Oke, sekarang kita lihat datanya langsung ya. Apa sih kata sains soal apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Nah, ini dia temuan utamanya. Coba lihat grafiknya. Waktu orang diminta nilai biaya pengorbanan mereka sendiri, itu tuh bar yang pertama, angkanya konsisten paling rendah. Tapi giliran mereka nilai pengorbanan yang sama persis, tapi dilakuin sama pasangan mereka, atau bahkan orang lain, wah, nilainya langsung jauh lebih tinggi. Kelihatan banget kan bedanya? Dan yang bikin kaget tuh ini, masalahnya bukan karena kita ngerasa pengorbanan pasangan kita itu gede banget. Bukan itu. Sumber biasnya ya kita sendiri. Kitalah yang secara konsisten meremehkan harga dari pengorbanan yang kita lakuin. Loh, kok bisa gitu? Kenapa otak kita aneh gini? Apa ini semacam error di sistem kita? Atau jangan-jangan ada tujuannya? Ternyata ini bukan bug loh, tapi justru fitur. Fenomena ini namanya bias kognitif. Gampangnya gini, ini tuh bukan kesalahan acak. Kata para ahlinya, seperti Kahneman dan Tversky, ini tuh semacam pola pikir sistematis. Kayak jalan pintas yang dipakai otak kita biar nggak capek-capek mikirin semua hal. Anggap aja otak kita itu si pelit kognitif. Daripada pusing-pusing analisis setiap detail yang makan banyak energi, mendingan pakai jalan pintas kan? Nah, bias kognitif itu jalan pintasnya. Semuanya demi efisiensi. Nah, khusus buat kasus pengorbanan dalam hubungan, bias ini lebih pintar lagi. Dia itu termotivasi. Jadi ini kayak trik psikologis otak kita. Dengan ngecilin biaya pengorbanan di kepala kita jadi nggak ngerasa berat-berat amat buat ngalah demi hubungan. Intinya, ini cara otak biar kita nggak ngerasa sakit hati pas memberi. Terus, apa untungnya punya trik psikologis kayak gini? Nah, ternyata manfaatnya besar banget, baik buat kita sendiri maupun buat hubungan kita. Studi yang sama juga nemuin, semakin seseorang meremehkan biaya pengorbanannya, ternyata mereka malah makin bahagia loh. Mood mereka jadi lebih baik, perasaan negatifnya berkurang, dan yang paling penting, kepuasan sama hubungannya jadi makin tinggi. Keren kan? Jadi, kesimpulannya jelas banget. Titik buta yang kita punya ini ternyata bukan kelemahan. Justru ini adalah fitur super canggih dari otak kita yang ngebantu kita tetap waras, bahagia, dan ngejaga hubungan kita tetap kuat. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau buat hubungan aja otak kita bisa bikin ilusi positif sekuat ini, coba bayangin, jangan-jangan ada berapa banyak lagi ya ilusi positif lain yang diam-diam kerja di belakang layar ngebantuin kita ngejalanin hidup sehari-hari.